bersama kita pasti bisa. Ku tahu ini takkan mudah, tapi ku yakin kan tercipta. Bangun manusia merdeka. Om Swastiastu Pak Dewo. Om Swastiastu Pak Putu. Bagaimana kabar hari ini Pak Dewo? Sementara baik. Pak Putu gimana kabarnya? Baik, semoga tetap sehat Pak Dewo demi anak bangsa kita ya. Nah, untuk hari ini terima kasih Pak Dewo sudah meluangkan waktunya hari ini untuk berbincang-bincang sebelum nantinya jadwal pelaksanaan pembelajaran di kelasnya Pak Dewo ya. Nah, kita kan sudah sempat berjanji ya Pak Dewo ya untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran, dan saya nantinya akan mengamati proses pembelajaran yang akan Pak Dewo laksanakan di kelas ya Pak Dewo ya. Nah, sebelum Pak Dewo ke pelaksanaan pembelajaran ada beberapa yang ingin saya tanyakan Pak Dewo. Oke. Nah, terkait persiapan Pak Dewo dalam pelaksanaan pembelajaran nanti. Nah, bisa nggak Pak Dewo menjelaskan tujuan pembelajaran saat nanti Pak Dewo? Ya, terima kasih atas pertanyaannya Pak Putu. Jadi tujuan pembelajaran yang akan dicapai nanti, pertama itu peserta didik mampu menganalisis pengaruh kedalaman terhadap tekanan hidrostatis. Yang kedua, peserta didik mampu menghitung besar tekanan hidrostatis. Baik, berarti dalam proses pembelajaran Pak Dewo nanti difokuskan ke materi tekanan hidrostatis ya Pak Dewo ya, dengan tujuan mampu menganalisis hubungan pengaruh kedalaman pada tekanan hidrostatis, dan peserta didik Pak Dewo nanti bisa menghitung besaran tekanan hidrostatisnya Pak Dewo ya. Nah, baik Pak Dewo. Nah, untuk sekarang dari kegiatan pembelajaran itu mungkin ada nggak area pengembangan apa yang ingin Pak Dewo capai? Ya, tentunya ada Pak Putu. Jadi saya melihat dalam proses pembelajaran di kelas saya itu akan diawali dengan mengembangkan proses pembelajaran KSE. Kemudian di mana tentang emosional siswa agar tahu bagaimana emosi siswa itu ketika proses belajar di kelas, dan bagaimana proses bersosialisasi antara siswa satu dengan yang lainnya terkait pembelajaran yang akan saya terapkan nanti. Baik, terima kasih Pak Dewo. Nah, di sini Pak Dewo mencoba mengembangkan pelajaran KSE ya Pak Dewo ya. Prinsip sosial emosional agar mampu siswa itu mengelola emosinya, bisa bersosialisasi, serta Pak Dewo ingin menerapkan kompetensi sosial emosional ini. Nah, jika kita ketahui bersama, KSE ini kan memiliki 5 kompetensi Pak Dewo ya. Nah, yang dimana 5 kompetensi ini bisa kita ambil salah satunya atau beberapa yang bisa Pak Dewo terapkan. Nah, di sini saya akan bertanya sama Pak Dewo, kompetensi yang mana saja yang ingin Pak Dewo kembangkan atau terapkan dalam proses pelajaran Pak Dewo nanti ke depan? Oke, baik Pak Putu. Dalam penerapannya nanti saya akan menggunakan 5 prinsip dari KSE. Ya, jadi dalam proses pembelajaran di kelas nanti, yang mana terkait dengan kesadaran diri, kemudian manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berrelasi, dan pengambilan keputusan seperti itu. Jadi dari mana? Oh, baik. Jadi berarti dari KSE ini Pak Dewo ingin menerapkan kelima KSE sekaligus ya Pak Dewo ya, yang mana dari kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berrelasi, dan pengambilan keputusan gitu ya. Baik Pak Dewo, dari area pengembangan ini, dari area yang dikembangkan oleh Pak Dewo selanjutnya. Nah, mungkin dari hal ini yang Pak Dewo inginkan adalah strategi pembelajaran. Nah, strategi apa yang ingin Pak Dewo terapkan di sini nantinya? Ya, jadi strategi yang akan diterapkan nanti saya ambil dari yang pertama kesadaran diri, yang mana siswa itu bisa mengutarakan terkait dengan konsep-konsep tekanan hidrostatis nanti Pak Putu. Ya, kemudian berkaitan dengan manajemen diri itu bisa dilakukan dengan harapan nanti dapat mengelola dan menghadapi tekanan-tekanan yang dihadapinya. Kemudian kesadaran sosial itu siswa itu diharapkan nanti bisa berinteraksi antara siswa satu dengan yang lainnya dalam proses pembelajaran, baik untuk kelompok, pada saat presentasi seperti itu. Kemudian untuk keterampilan berrelasi itu murid akan berkomunikasi secara efektif dan menjalin hubungan yang positif dengan lingkungan kelasnya.
Kemudian selanjutnya untuk pengambilan keputusan, murid dapat menunjukkan rasa ingin tahu, kemudian keterbukaan, ya, bisa bertanya nanti pada kelompok yang presentasi di depan, ya, nanti saya akan memberikan 5 kerja strategi. Baik, terima kasih Pak Dewo. Nah, mungkin dari kasih yang disebut dari Pak Dewo yang pertama yaitu kesadaran diri. Nah, mungkin bisa saya sampaikan kembali, siswa mampu mengutarakan proses pembelajaran dengan baik ya Pak Dewo ya, dan mampu menyampaikan dengan positif. Dari manajemen dirinya, siswa mampu mengelola emosinya Pak Dewo ya dalam proses pembelajaran nanti Pak Dewo. Nah, dari kesadaran sosialnya, Pak Dewo ingin anak didik Pak Dewo mampu bekerjasama dengan baik ya, dari pekerjaan LKPD yang Pak Dewo kerjakan ya. Nah, mungkin dari pengambil keputusan dari yang Pak Dewo katakan tadi adalah siswa mampu bertanggung jawab atas apa yang diputuskan dengan baik dan benar, Pak Dewo ya. Jadi sedikit waktu. Jadi selain itu strateginya juga saya akan menerapkan atau memaparkan materi dengan media digital. Ya, contohnya itu menggunakan Quizzes. Jadi nanti peserta didik itu akan gabung melalui kode yang akan saya berikan, ya, di sana ada pemaparan materi, video pembelajaran, ya, jadi akan lebih interaktif lah. Jadi kelima aspek KSI itu akan muncul nanti. Baik, terima kasih Pak Dewo ya. Baik, nanti Pak Dewo akan menerapkan media-media interaktif dalam kelasnya ya, sesuai dengan bakat minatnya, sesuai dengan audionya, visualnya, kinestetik dalam pembelajaran Pak Dewo nanti ya. Nah, baik Pak Dewo, selanjutnya dalam penilaian Pak Dewo nanti nih. Nah, yang bagaimana yang ingin Pak Dewo terapkan dalam pembelajaran nanti? Ya, jadi untuk penilaian nanti sebelum mulai pembelajaran, saya akan melakukan pretest dengan media Quizzes. Kemudian di akhir pembelajaran, saya juga menggunakan post-test, menggunakan Quizzes juga. Dan di tengah-tengah pembelajaran, saya akan melakukan observasi menggunakan seperti lembar observasi, baik itu pada saat berkelompok siswanya, kemudian pada saat mempresentasikan di depan. Baik, nanti berarti dalam proses penilaiannya ada 2 Pak Dewo ya, ada pretest, post-test, dan ada penilaian sikapnya atau observasi yang Pak Dewo lakukan di tengah-tengah pembelajaran. Oke, baik Pak Dewo. Nah, di sini mungkin Pak Dewo akan menjelaskan secara detail mungkin. Nah, dari hal ini, dari yang Pak Dewo ajarkan nanti, sasarannya itu kelas berapa nanti Pak Dewo? Ya, jadi saya akan menerapkannya di kelas 93. Kemudian jamnya itu jam ke-5 sampai jam ke-6. Berarti jam ke-5 sampai jam ke-6 ya Pak Dewo ya? Jam 5 ke-6. Untuk harinya Pak Dewo? Di hari apa? Untuk harinya itu hari Jumat. Ini besok. Berarti besok ya, hari Jumat ya? Pas hari Jumat. Oke. Baik, terima kasih Pak Dewo. Nanti pelaksanaan nanti di kelas 93 ya, di hari Jumat jam ke-56. Semoga apa yang Pak Dewo rencanakan hari ini, semoga besok bisa berjalan dengan baik, dan intinya sesuai dengan apa yang kita bicarakan hari ini Pak Dewo ya. Dan semoga Pak Dewo bisa sukses nanti mengantarkan anak-anak ini dalam proses pembelajaran yang berdiferensiasi sesuai dengan KSE-nya ya. Dan semoga anak-anak ini menyenangkan dalam proses pembelajaran IPA yang Pak Dewo ajarkan nanti. Terima kasih Pak Dewo, semoga besok lancar dan sampai ketemu besok. Terima kasih. Om Santi Santi Santi. Om Santi Santi. Penasaran? Panganjali. Om Swastiastu. Selamat siang semuanya. Ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik ya, semoga semua anak bersemangat di belajar ya. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ya, silakan Bapak minta ketua kelas untuk memimpin doanya. Ya, silakan. Oke, teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Ya, silakan kembali ya. Ya, sebelum mulai pembelajaran, Bapak akan mengecek kesiapan anak-anak. Ya, jadi nanti kita perlu handphonenya, gadgetnya ya, karena kita akan belajar dengan media digital yaitu Quizzes. Ya,
Jadi dipersiapkan handphonenya, kemudian dicek di sekitarnya apakah masih ada sampah atau tidak. Kalau masih ada sampah, silakan Bapak minta buang ke tempatnya. Ya. Sudah bersih ya? Oke, sudah bersih. Sekarang kita mulai ya. Anak silahkan join, ya. Join Lebih maju dong. di right pieces ya dengan kode sekian. Ya, silakan. Ya, sudah semua ya? Oke, Bapak akan mulai sekarang. Jadi siap-siap ya. Oke, jadi hari ini kita akan belajar materi tentang tekanan hidrostatis. Ya. Nah, sebelum kita mulai, ya, coba diungkapkan bagaimana perasaan anak-anak. Ya, silakan. Ya, apakah bersemangat, kemudian sedih atau mengantuk? Ya, ada waktunya ya. Ya, silakan semua isi ya. Oke, waktunya habis. Ya. Oke. Jadi ada yang menjawab 19 siswa menjawab bersemangat. Ya, bagus ya. Kemudian satu orang sedih. Nah, kita cek siapa yang sedih. Siapa yang menjawab sedih ini ya. Dan 14 siswa itu menjawab ngantuk. Ya, memang ini jam-jam rawan ya, jam 11-an ke atas ya. Siapa tadi mencet bersedih? Ya. Siapa tadi? Siapa tadi mencet bersedih? Iya. Kenapa? Oh, kucingnya katanya meninggal. Ya, bagus ya. Semoga nanti dengan anak-anak belajar atau berangkat ke sekolah itu jadi hilang sedihnya ya. Oke, sekarang anak banyak yang bersemangat ya. Kita lanjut ya. Jadi ada hal berikutnya. Ya, silakan dicek di handphonenya. Ya, silakan kira-kira berapa jawabannya ini anak? Ya, sebelum kita mulai, kita tes kefokusan anak dulu. Ya, apakah fokus atau tidak ini? Ya, jadi saya gambar. Ya, dengan ada pertanyaan. Ya, kalau gambarnya kelawar dan setan, berapa jawabannya? Silakan isi. Ya, lagi 25 menit. 25 detik. Ya, 10 detik lagi. Habis ya. Dari 39 siswa yang menjawab hanya 6 siswa ya. Jadi 3 yang benar ya dan 3 yang salah ya. Jadi untuk berikutnya Pak harapkan anak menjawab saja ya. Ya, kita tes kefokusan jangan sampai bisa menjawab ya. Berapa jawaban yang benar? Ya, 30. Ya, baru 5% ini ya. Nanti Bapak harapkan selanjutnya itu meningkat ya, banyak yang menjawab ya. Jadi benar ya. Jadi tadi kelawannya berapa jumlahnya? Berapa? 12. Oke, kita cek sekarang ya. Ini ya. Jadi kelawannya 12. Kemudian setannya 11. Ya. Ini ya. Nah, karena ada dua setan
Jadi jumlahnya 22. Ya, 22 tambah 12. Ya, jawaban yang benar adalah 34. Ya, jawab. Harapkan nanti slide yang berikutnya adalah fokus ingat dijawab, jangan sampai tidak menjawab. Ya. Oke. Oke, anak-anak. Jadi kegiatan pembelajaran kita hari ini, ya, nanti ya setelah anak melakukan tes. Jadi yang pertama itu adalah anak akan melakukan pengamatan, ya, pengamatan baik itu melalui video nanti dan beberapa literatur lainnya, ya. Kemudian berdiskusi dan melakukan presentasi, ya. Nah, coba disimak dulu videonya. Berdasarkan video ini, ada yang masih ingat nggak materi kita sebelumnya tentang apa? Silahkan angkat tangannya satu. Ya, Ramadan. Tentang tekanan. Ya, bagus sekali ya. Tepuk tangan untuk Ramadan ya. Ada yang ingat nggak konsep tekanan itu seperti apa? Ya, Jom. Ya, jadi kalau tekanannya besar, luas alasnya kecil. Ya, jadi kalau tekanannya besar, luas alasnya harus kecil ya. Benar ya. Kalau mau tekanannya kecil, luas alasnya harus besar. Nah, sekarang apa hubungan dengan gambar yang tadi ya? Atau video tadi? Ya. Apa hubungannya? Ada yang bisa? Satu. Sebelum kita lanjut ke pembelajaran berikutnya, apa hubungannya? Ya, coba sini. Ya, apa hubungannya ini? Ya, agak keras gitu ya. Luas permukaan yang besar, sehingga ya, ya, kita untuk ini ya. Berarti tekanan pakunya itu lebih besar. Luas alasnya yang besar sehingga tekanan pakunya menjadi kecil. Ya, jadi anak tersebut tidak mengalami kesakitan. Ya, beda kalau pakunya cuma 4 anak. Ya, kalau anak tersebut duduk di paku tersebut baru terasa sakit ya atau tekanannya besar. Ya, oke, terus. Dari video tersebut, menurut anak apa yang menyebabkan orang tersebut tidak mengalami kesakitan? Luas alasnya besar, ya benar ya. Karena luas alasnya besar, ya. Disebabkan karena ada tekanan, ya. Oke, nah ini anak tujuan pembelajaran kita hari ini, ya, yaitu yang pertama itu anak akan menganalisis konsep tekanan hidrostatis, ya. Yang kedua, menghitung besar tekanan hidrostatis. Jadi anak nanti tujuannya bisa menganalisis konsep tekanan hidrostatis. Yang kedua itu menghitung besar tekanan hidrostatis. Ya. Oke, sebelum masuk ke materi pelajaran, kita akan tes dulu ya. Ya, silakan dilihat handphonenya ya.
Oke, jadi dari soal ini apa saja yang mempengaruhi tekanan hidrostatis? Jadi masih ada 5 siswa itu yang masih menjawab kurang tepat, ya. Jadi semoga nanti setelah anak belajar, ya, anak-anak bisa menjawab soal yang ini, ya. Jadi setelah berikan materi, sudah melakukan beberapa aktivitas, itu anak bisa menjawab pertanyaan ini, ya. Lanjut. Sebelum lagi, baru 32 ya, lagi 9 siswa. Ya, oke, ini sudah bagus. Nah, ya. Untuk mencari besaran tekanan hidrostatis dapat menggunakan sampel tekanan berikut. Ya, jadi ya masih ada 11 ya, 11 siswa ya yang masih menjawab salah ya. Jadi sama juga Pak Raka nanti di sarana belajar materi, jadi semua nanti bisa menjawab dengan benar ya. Ya, ini satu ini. Ya, coba ya. Ya, waktunya lagi 13. Ya, baru 17 ya. Ya, jadi secara keseluruhan, jadi anak-anak Bapak harapkan nanti setelah mengikuti pembelajaran itu semua prikes itu dapat menjawab dengan baik. Ya. Oke. Nah, Bapak memiliki satu permasalahan, ya. Pernah nggak mendengar kapal selam yang tenggelam? Ya. Kapal selam yang berpatroli selamanya, ya, di bawah dasaran laut. Ya. Dan itu adalah kapal selam KRI Nanggala ya 402 ya. Oke, simak baik-baik ya. Apa isi permasalahannya nanti silakan anak-anak ada satu RKPD yang harus diselesaikan ya. Selaku Panglima TNI, saya nyatakan bahwa 53 personil yang untuk KRI Nanggala 402 telah gugur.
Halo semua, apa kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Kita sudah mendapat kabar bahwa kapal selam Nanggala 4 membuat terbelah menjadi 3 dan seluruh kru kapal menyatakan gugur. Mungkin sebagian orang bertanya, kenapa perahu tidak pernah keluar untuk menyelamatkan diri? Atau mungkin karena bisa kapal dengan material besi dan baja yang notabene kuat bisa hancur ketika di dalam air. Banyak berita yang beredar, tekanan hidrostatis, sekian ATM, sekian Pascal, dan sekian bar. Dari mana angka tersebut? Dan benarkah air laut mampu mewujudkan kapal tersebut? Mari kita bahas, bukan sekedar teori, tapi fakta apa. Oke, dikutip dari CNN Indonesia, TNI sebut KRI Nanggala 422 ada di kedalaman 850 meter. Kedalaman yang kita deteksi ada pada kedalaman 850 meter, kata Info saat menggelar konferensi pers Sabtu 24 April 2021. Selanjutnya, berdasarkan kesamaan tekanan hidrostatis, di mana tekanan hidrostatis hasil dari perkalian antara kecepatan gravitasi meter per second meter dengan massa dingin cair kilogram per meter kubic dan kedalaman benda meter dengan satuan tekanan hidrostatis Pascal. Nah, perlu diketahui, udara tenggelam pada suatu titik kedalaman yang sama, maka seluruh permukaan benda akan mengalami tekanan yang sama, termasuk kapal selam Nanggala 422. Oke, mari kita hitung pada kapal selam Nanggala 422. Data yang kita peroleh, kapal selam ditemukan pada kedalaman 850 meter di bawah permukaan air laut dengan kecepatan gravitasi sebesar 9,81 meter per second meter. Kemudian, air laut sendiri menunjukkan tinggi sebesar 1030 kg per meter kubik. Kita masukkan data tersebut ke dalam persamaan. Tekanan hidrostatis sama dengan 1030 dikali 9,81 dikali 850. Hasilnya 8.588.655 Pascal. Jika kita konversi, maka akan menjadi 84,76 ATM atau atmosfer atau 85,8 bar. Jika kalian bingung dengan satuannya, kita ubah menjadi 861,96 ton per meter persegi. Jadi, tiap 1 meter persegi permukaan kapal selam akan menerima beban sebesar 861,91 ton. Dari persamaan, dapat diketahui bahwa semakin dalam suatu benda tenggelam, maka tekanan hidrostatis semakin besar. Hal ini akan menjawab kenapa para kru tidak bisa menyelam keluar, karena tubuh manusia hanya dapat menerima tekanan hidrostatis sebesar 2-4 atmosfer. Nah, sekarang Bapak mempunyai satu lembar kerja peserta didik yang harus anak-anak kerjakan dengan kelompoknya. Ya, sekarang kita bentuk kelompok. Silahkan duduknya per kelompok. Ya, saling berhadapan. Ya, silahkan. Ya.
Ya, sudah lengkap di kelompoknya? Ya, jadi ini ada lembar kerja peserta didik. Ya, silahkan anak-anak baca petunjuknya dulu. Ya, kemudian anak-anak bisa melakukan pengamatan ya dari video tadi sudah bawa berikan linknya di sini. Ya, kemudian silahkan mencari sumber-sumber yang lainnya boleh bebas. Ya, anak-anak silahkan berdiskusi. Oke, Bapak, silakan. Oke, perhatikan dulu ke depan anak-anak. Jadi Bapak bacakan petunjuknya dulu. Jadi silahkan anak-anak isi identitasnya ya di kolom yang sudah disediakan. Kemudian silahkan baca petunjuknya. Ya, jadi kemudian anak-anak diselesaikan permasalahan yang ada di LKPD tersebut. Ya, Bapak berikan waktu 20. Ya, silakan untuk berdiskusi. Ya, silakan. Kalau ada anak yang belum paham, ya, silakan angkat tangannya. Bapak akan menghampiri anak-anak. Ya. Baik anak-anak, Bapak kira waktunya sudah cukup ya. Sekarang mari kita presentasikan apa hasil diskusi anak-anak bersama kelompoknya tadi. Ya. Ya, ini waktunya untuk presentasi. Kelompok mana yang bersedia untuk membacakan hasil diskusinya? Ayo silakan angkat tangan satu. Ya, oke, kelompoknya Aisyah. Ya. Silakan semua maju ya. Semua maju. Oke, silakan perkenalkan kelompoknya, ya, namanya, kemudian baru bacakan. Lebih jelas seperti suaranya. Ya, biar kedengaran para teman-teman yang di belakang. Ya, oke, silakan. Nah, jadi di sini kami akan menyampaikan hasil pengamatan kami pada video yang sebelumnya. Nah, kapal selam KRI Nanggala 402 terbang di kedalaman 100 meter. Anggota TNI tidak bisa berenang ke atas karena mereka terkena tekanan sekitar 8,76 atmosfer. Sedangkan manusia hanya bisa menerima tekanan sebesar
sebelum kembali, apakah ada yang ingin bertanya? Ada kelompok yang ingin bertanya? Ya, silakan. Satu-satu. Ya, silakan duduk. Ya, Nesa. Ya, silakan. Apa saja yang mempengaruhi tekanan hidrostatis? Ya, pertanyaannya apa saja yang mempengaruhi tekanan hidrostatis? Ya, bagus. Silakan jawab. Ya, silakan satu menjawab. Jadi kami yang mempengaruhi Tekanan hidrostatis. adalah massa jenis zat cair, perjalanan gravitasi dan tinggi zat cair. Sudah jelas. Ya. Ada lagi? Ya, ini satu boleh. Ya. Ya. Kenapa kedalaman bisa mempengaruhi tekanan hidrostatis? Ya, silakan jawab. Karena semakin dalam semakin besar juga tekanan. Ya, tepuk tangan untuk kelompok Aisyah. Kami tentu dengan bahan seperti Ya, itu ya. Tadi temannya sudah membacakan hasil diskusinya. Jadi secara keseluruhan, ya, Bapak sudah lihat jawabannya juga. Itu juga sudah tepat sekali, ya. Anak-anak sudah bisa menentukan atau menganalisis konsep dari tekanan hidrostatis, persamaannya, kemudian dapat menghitung besar tekanan hidrostatis. Ya, dari dua jawaban temannya, ya, ini mendapatkan hasil yang sama. Gitu, ya. Ada pertanyaan lagi sebelum kita lanjutkan? Cukup? Oke. Oke. Nah, sekarang kan beberapa hal yang perlu anak-anak ingat. Ya, tadi Bapak masih mendengar anak-anak menyebutkan lambang massa jenis itu, massa jenis zat cair itu masih P. Ya, itu tidak P ya, tapi namanya adalah rho. Ya. Dibuatnya juga jangan kayak P ya, tapi dibuatnya seperti ya, dibacanya adalah ya, jelas? Nah, lanjut. Ada beberapa hal yang perlu Bapak tekankan. Kemudian, apabila kedalamannya semakin besar, ya, semakin dalam, ya, maka tekanan hidrostatisnya juga semakin besar. Ya, itu namanya sebanding. Ya, kedalamannya besar, tekanan hidrostatisnya juga besar. Ya, sama juga tadi ditanyakan, ya, sama anak, ya, massa jenisnya besar, tekanan hidrostatisnya juga besar. Ya, jadi hal yang menyebabkan tadi kapal lautnya itu bisa hancur karena ya tekanan hidrostatisnya yang besar seperti itu. Nah, ya, jelas? Nah, ya. Ada yang ingin ditanyakan kira-kira? Enggak ya, cukup ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, ada yang bisa menyimpulkan ya kira-kira apa proses pembelajaran yang sudah kita lakukan ya, dari tadi sampai ini? Silakan ya, silakan Lara. Ya, bagus sekali. Ya, tepuk tangan dulu untuk Lara ya. Ada lagi yang lain kira-kira? Ada lagi? Nggak ada ya? Ya, jadi kegiatan kita tadi udah bagus sekali ya. Jadi anak diberikan satu permasalahan, ya, kemudian anak mengamati, kemudian mendiskusikan dengan kelompoknya, dan
terakhir adalah mempresentasikan hasil diskusi. Oke. Nah, sekarang kita proses. Ya, siap-siap kan handphonenya. Ya, Bapak harapkan anak-anak sekarang semua dapat menjawab. Ya, dilihat waktunya. Ya. Oke. Sudah siap? Ya. Silakan siap-siap dulu. Ya. Berapa orang yang keluar? Ya, silakan masuk lagi ya. Itu kodenya. 153 588. Sudah semua? Sudah ya? Siapa yang belum? Sudah ya? Oke, kita mulai. Perhatikan waktunya cuma 30 detik ya. Ya, bagus, sudah 24. 25, 26. Ya, bagus. Lagi 6. Ya, bagus sekali ya. Jadi sudah ada peningkatan ya. Jadi hampir semua benar ya. Jadi jawaban yang tepat itu adalah yang mempengaruhi tekanan hidrostatis itu ada massa jenis cair, percepatan gravitasi dan kedalaman. Ya, jadi sudah 32 ya. Dari 33 yang menjawab itu 32 yang sudah benar. Ya, tepuk tangan dulu. Sekarang. Lanjut, ya. Ya, 30 ya, lagi 9. Bapak harapkan semua untuk menjawab ya. Tiga puluh detik lagi. Ya. Belum menjawab. Ya, 31 ya. Sudah belum? Sudah? Sudah. Ya, 10 detik lagi ya. Oke, tepuk tangan ya. Semuanya benar menjawab ya, ada 31 yang menjawab, kemudian 31 yang sudah benar. Oke, lanjut yang berikutnya. Nah. Ayo 30, 31. Ya, jadi
sebagian besar sudah benar ya. Jadi cuma 5 yang masih menjawab salah. Ya, jadi yang benar adalah Rho kali G kali A. Ya, jadi berarti yang kali itu A sama. Ya, bagus. Ya. Oke, lanjut ya. Lagi satu. Ya, lihat waktunya sulit, silahkan dijawab. Seorang penyelam menyelam hingga mencapai kedalaman 20 meter di atas permukaan. Apabila pasir sebesar Z sebesar 1000, percepatan gravitasi sebesar 10, berapa tekanan hidrostatisnya? Perhatikan waktunya 36. Ayo, lagi 10. Nah, ini yang tadi ini banyak yang belum jawab ya. Semoga sekarang meningkat. Ya, belum jawab. Ayo. Waktunya habis. Ya, jadi ya, bagus ya, ada peningkatan ya. Nah, yang benar 30 ya. Kemudian yang salah itu 2 ya. Beda dengan tadi. Sebelum anak mengikuti pelajaran itu banyak yang tidak menjawab ya. Tepuk tangan dulu. Jadi ya, secara keseluruhan ya hasil prosesnya itu kira Bapak kira itu sudah semua mencapai meningkat ya. Pertama lagi sekali. Nah, sekarang kita akan melakukan refleksi ya. Nah, ya. Silakan beri refleksinya melalui rekaman suara. Ya, silakan. Oke, coba kita dengarkan salah satu jawaban dari temannya. Pertanyaannya hal yang baru dipelajari hari ini. Kira-kira apa? Coba lagi ya.
tekanan hidrostatis ya, ya, terus tekanan hidrostatis. Nah, hari ini kami dapat berdiskusi dan juga bekerja sama, yaitu dengan materi terkait keputusan beberapa kesempatan belum ada satu dasar. Beberapa ini adalah karena belum ada satu pusat cair untuk implementasi dan tunggu cair. Dan hari ini kami mempelajari hal baru yang kita mempelajari sebelumnya. Hari ini kami dapat berdiskusi. Baik, itu refleksi yang sudah dilakukan tadi. Jadi anak sudah melakukan refleksi dengan baik, ya. Jadi untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang hukum Paskal, ya. Jadi Bapak harapkan anak-anak belajar di rumah sebelum belajar di sekolah, ya. Ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Ya. Karena tidak ada pertanyaan, karena tadi kita buka dengan doa, mari kita tutup dengan doa. Ya, silakan. Bapak minta ketua kelas untuk berdoa. Langsung aja di sana ya. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih atas waktunya hari ini. Selamat siang. Pada sana. Arama santi. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu Pak Dewa. Iya, Swastiastu Pak Betul. Baik, dari apa yang saya amati tadi Pak Dewa, bagaimana hari ini menyenangkan Pak Dewa? Ya, sementara menangkap. Baik, sangat luar biasa Pak Dewa ya, masih tetap semangat walaupun mengajarnya di jam ke-56 ya Pak Dewa ya. Nah, baik, hari ini mengajar IPA terkait dengan materi tekanan hidrostatis. Nah, baik Pak Dewa, tadi saya lihat juga Pak Dewa sudah mengajar dengan sangat antusias sekali anak-anaknya untuk mendengarkan. Nah, hari ini saya ingin bertanya terkait dengan apa yang Pak Dewa lakukan tadi dari proses pembelajaran yang Pak Dewa lakukan. Sekarang saya akan bertanya terkait dengan pasca observasinya Pak Dewo ya. Nah, mungkin ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan sama Pak Dewo. Nah, pertanyaan pertama ini mungkin berkaitan erat dengan proses pembelajaran yang Pak Dewo lakukan tadi setelah proses apa yang Pak Dewo lakukan tadi ya. Nah, mungkin yang pertama ada hal yang ingin Pak Dewo sampaikan setelah kegiatan observasi yang sudah kita lakukan terkait pelaksanaan pembelajaran tadi Pak Dewo. Ya, jadi terima kasih Pak Guru. Jadi di sini setelah kegiatan observasi yang Bapak lakukan, di sini saya ingin meminta masukan dan saran dari Pak Putu untuk proses perbaikan pembelajaran saya selanjutnya. Baik, terima kasih Pak Dewo. Nah, dari sini mungkin saran-saran itu akan mengalir begitu saja Pak Dewo ya. Mungkin nanti akan Pak Dewo temukan dengan gali sendiri. Mungkin ada hal-hal yang Pak Dewo akan laksanakan mungkin ke depannya, nanti Pak Dewo akan menemukan sendiri jawabannya Pak Dewo ya. Nah, berikutnya Pak Dewo, nah menurut Pak Dewo ini ada kegiatan pelaksanaan pembelajaran yang Pak lakukan, apakah sudah sesuai rancangan yang dibuat Pak Dewo? Ya, jadi proses pembelajaran yang sudah saya terapkan itu sesuai dengan apa yang sudah saya rencanakan sebelumnya Pak Putu. Di mana proses tersebut saya menggunakan model pembelajaran PBL, Problems Learning, di mana di sana ada sintak-sintak 5 sintak dari PBL sudah berjalan dengan baik, di mana mulai saya memberikan suatu permasalahan kepada siswa mulai dari pembelajaran, kemudian saya mengorganisasikan siswa ke dalam bentuk kelompok, kemudian siswa tersebut berdiskusi dengan kelompoknya, kemudian setelah itu siswa bersama kelompoknya mempresentasikan hasil diskusinya, dan yang terakhir kita menyimpulkan dari kegiatan pembelajaran tersebut. Baik, dari proses kegiatan pembelajaran yang Pak Dewo lakukan tadi adalah PBL ya Pak Dewo ya. Sudah sesuai dengan sintak-sintaknya, di mana murid mengerjakan tugas sesuai dengan instruksi yang Pak Dewo lakukan tadi,
Setelah itu peserta didik yang Pak Dewo lakukan adalah melakukan diskusi ya, diskusi melalui LKPD yang Pak Dewo lakukan dan Pak Dewo berikan tadi. Setelah itu melakukan penyampaian hasil diskusi Pak Dewo ya, dan refleksi terakhirnya. Nah, terkait dengan hal itu Pak Dewo, perasaan apa yang Pak Dewo rasakan setelah melaksanakan pembelajaran? Apakah menurut Pak Dewo itu sudah maksimal yang Pak Dewo lakukan tadi sebelum melakukan yang dampingi selama observasi? Jadi selama proses pembelajaran saya merasa cukup puas. Namun ada beberapa kegiatan yang belum maksimal yang tercapai, seperti saya lihat siswa itu masih belum fokus dalam proses pembelajaran. Kemudian yang kedua itu siswa masih seperti malu-malu bertanya ketika ada mengalami kesulitan. Baik, dalam proses kegiatan pembelajaran yang tadi Pak Dewo katakan tadi, saya sudah catat ya Pak Dewo ya, ada peserta didik yang masih kurang fokus dalam kegiatan pembelajaran, mungkin masih ada yang malu-malu Pak Dewo ya, saya menyampaikan kegiatan. Nah, dari contoh yang Pak Dewo katakan tadi, nah kalau dilihat dari siswa yang kurang fokus dalam pembelajaran itu, bagaimana apa yang Pak Dewo lakukan dan berikan contohnya Pak Dewo. Ya, jadi ketika ada siswa yang tidak fokus, di sini saya mulai memusatkan kefokusan siswa tersebut. Pertama, ini saya akan melakukan ice breaking, ya, ice breaking di tengah-tengah pembelajaran untuk membangkitkan fokusan siswa. Kemudian mungkin saya akan menggabungkan media pembelajaran. Pada saat pembelajaran tersebut saya menggunakan hanya quizzes, jadi saya membuat presentasi interaktif waktu. Nah, nanti untuk membuat siswa fokus itu saya akan coba mengkolaborasikan antara quizzes dengan work wall. Baik, terima kasih Pak Dewo. Mungkin yang katakan Pak Dewo tadi adalah menggabungkan IT ya Pak Dewo ya, sehingga dalam proses pembelajaran itu anak-anak semakin tertarik ya, tertantang dengan wall-nya tadi ya, sehingga anak-anak itu merasa tergali untuk bangkit dan untuk melaksanakan tugasnya. Nah, baik Pak Dewo, selanjutnya dari apa yang saya tanyakan ini, nah dari hal yang kekurangan fokus anak tersebut, nah ini Pak Dewo, nah apa yang mempengaruhi siswa kurang fokus dalam pelaksanaan pembelajaran tadi Pak Dewo? Yang pertama, siswa merasa mungkin tidak percaya diri dengan materi baru yang saya ajarkan. Kemudian yang kedua, mungkin saya perlu menambahkan media pembelajaran yang lebih interaktif lagi. Baik, yang katakan Pak Dewo tadi adalah anak itu kurang percaya diri Pak Dewo ya. Setelah itu karena mungkin materi baru ya, karena mereka belum paham apa itu hidrostatis ya Pak Dewo, walaupun mereka sudah menonton dalam tayangan video Pak Dewo ya, dalam kedalaman, tapi mereka belum menyelami secara keseluruhan Pak Dewo ya. Nah, dan yang Pak Dewo katakan tadi mungkin masih belum menyampaikan pembelajaran ataupun media pembelajaran yang lebih berfokus pada siswa tersebut. Nah, baik. Nah, dari yang Pak Dewo lakukan, jika melihat keadaan takut anak tersebut, nah atau kurang fokus dan memberikan fokus siswa itu, apa yang Pak Dewo lakukan? Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, mungkin saya mengajak anak tersebut supaya lebih fokus itu ice breaking, ya, jadi saya akan nanti menyiapkan ice breaking yang lebih membuat anak tersebut percaya diri, mungkin melalui games-games kecil di depan kelas itu, kemudian bernyanyi dan bertepuk tangan, mungkin ada teknik tertentu. Baik, kembali lagi kepada bapaknya yang untuk mengelola proses pembelajaran yang Pak Dewo ya, bagaimana anak itu supaya dari yang mengantuk bisa kembali lagi ceria Pak ya, terus dari anak-anak itu malas-malasan hingga kembali menemukan jati dirinya melalui ice breaking yang Pak Dewo lakukan ya. Baik, terima kasih Pak Dewo. Selanjutnya, nah ini mungkin apa kira-kira tindak lanjut atau pengembangan diri yang akan Pak Dewo lakukan ke depannya agar pelaksanaan pembelajaran yang lebih berfokus pada siswa atau mengembalikan lagi kesadaran siswa sehingga pembelajaran berdiferensiasi yang Pak Dewo lakukan lebih maksimal dan pendekatan KIC-nya lebih maksimal Pak Dewo. Ya, jadi pertama saya akan mengaitkan atau mengkolaborasikan media pembelajaran digital yang lainnya. Mungkin waktu ini cuma kuis saja. Nah, nanti saya coba mencari dengan yang lain. Kemudian mungkin saya menggunakan spin nanti ketika ada anak-anak tidak fokus.
ya Spinwheel itu mengajak siswa supaya lebih interaktif lagi. Baik, lebih mendekatkan model pembelajaran yang berbasis IT ya Pak, dengan media-media yang interaktif Pak Dewo ya. Nah, sehingga dalam proses pembelajaran yang berdiferensiasi ini dalam konten, proses dan produknya itu lebih mengena pada siswa itu ya, dalam proses pembelajarannya, video edukasinya ya, sehingga penyebabnya dari hal-hal itu yang Pak Dewo lakukan sudah sangat bagus ya untuk menarik ataupun menggali proses pembelajaran, sehingga dari model-model pembelajaran ataupun metode yang Pak Dewo lakukan, sehingga anak-anak itu mulai menginspirasi ataupun mengedukasi teman-teman yang lain Pak Dewo ya. Mungkin selain itu lagi satu buku. Jadi mungkin waktu pembelajaran sebelumnya saya cuma memberikan video. Mungkin nanti di selanjutnya saya akan mencoba mencari percobaan ya, siswa akan saya ajak melakukan suatu percobaan yang erat kaitannya dengan yang lebih kontekstual ya, jadi dengan erat kaitannya dengan kehidupan anak-anak sehari ya, jadi nanti masuk Pascal ya waktu jadi di sana berkaitan dengan kehidupan sehari anak-anak berkaitan dengan pompa hidrolik nanti. Baik, dari pengenalan dari hidrostastik sehingga menjadi hukum Pascal ya, berarti dari proses mereka menyelam yang dilihat dari video itu ya Pak Dewo ya, sehingga mereka menemukan ini loh yang aslinya seperti hidrolik itu ya. Baik, nah, sangat luar biasa Pak Dewo, ini adalah pengembangan yang sangat luar biasa karena dari prosesnya adalah mereka harus terjun langsung gitu Pak Dewo ya, sehingga aksi nyatanya adalah mereka harus dapat melakukan sendiri untuk hal itu. Baik, nah terus selanjutnya Pak Dewo, nah dalam proses pembelajaran yang Pak Dewo lakukan tadi adalah bagaimana pelaksanaan pembelajaran sebelumnya yang Bapak lakukan sebelum mengetahui pendekatan KSE dan pembelajaran berdiferensiasi Pak Dewo. Apa yang Pak Dewo lakukan? Ya mungkin sebelumnya sebelum saya tahu pendekatan KSE ini saya lebih berfokus pada teacher center ya, jadi saya lebih aktif sendiri. Sementara setelah saya mempelajari KSE ini, jadi saya melihat siswa pembelajaran itu harus berpusat kepada siswa, ada student center Pak Butu. Gitu. Kemudian media pembelajaran yang saya gunakan mungkin masih terbatas, hanya cuma video. Anak cuma menyaksikan, menyimak. Mungkin nanti saya akan seperti yang saya katakan tadi, saya akan melakukan percobaan yang erat kaitannya dengan materi yang saya akan ajarkan. Baik, apa Dewo lakukan adalah sebelumnya adalah pembelajaran yang bersumber pada gurunya Pak Dewo ya. Nah, gurunya hanya menikmati proses pembelajaran itu Pak Dewo ya, dan menggunakan media yang terbatas, hanya itu aja itu Pak Dewo ya. Tapi sekarang Pak Dewo sudah mulai melaksanakan kegiatan pembelajaran yang berdiferensiasi dan KSE-nya jalan Pak Dewo ya. Nah, baik Pak Dewo, untuk selanjutnya, nah mungkin ini adalah apa harapan Pak Dewo dari penggunaan media pembelajaran yang bervariasi ini Pak Dewo? Ya, dengan saya memanfaatkan media pembelajaran yang bervariasi nantinya, saya harapkan siswa tersebut nanti menjadi fokus dalam proses pembelajaran, kemudian siswa menjadi senang, ya, menyenangkan, sehingga kebutuhan siswa dalam proses pembelajaran itu dapat tercapai. Baik. Tadi adalah bervariasi ya Pak, ya. Bervariasi sehingga anak itu menyenangkan dan lebih aktif anak itu untuk melakukan kegiatan pembelajaran, sehingga dari proses pembelajaran yang Pak Dewo lakukan adalah Pak Dewo harus melakukan memvariasikan ya proses pembelajaran ataupun tugas-tugas yang mereka akan dapatkan ya. Nah baik, sangat luar biasa Pak Dewo. Selanjutnya dalam meningkatkan pengembangan diri dari Pak Dewo, apakah ada hal-hal yang akan Pak Dewo lakukan dalam memfasilitasi siswa dalam pembelajaran? Ya, dalam memfasilitasi siswa pembelajaran nanti, dalam proses pembelajaran nanti, saya ingin lebih mendalami tentang pendekatan berdiferensiasi. Kenapa demikian? Karena dengan penerapan pembelajaran berdiferensiasi, jadi siswa tersebut nanti akan belajarnya lebih aktif, menyenangkan, di mana kebutuhan dan potensi siswa itu dapat terpenuhi nanti. Baik. Jadi jadinya berdiferensiasi di sini adalah Pak Dewo adalah mengembangkan bakat mereka, yang menggali potensi mereka melalui tahapan-tahapan yang bagaimana menguatkan mereka dari video, audio, serta kinestetiknya. Jadi kontennya akan saya coba gali lagi, kemudian prosesnya sehingga bisa menghasilkan produk yang bervariasi. Baik. Tujuannya adalah produk yang bervariasi Pak Dewo. Baik. Sangat luar biasa Pak Dewo ya. Apa yang Pak Dewo katakan tadi adalah bagaimana
memaksimalkan proses pembelajaran yang Pak Dewo lakukan, yang tentunya adalah berfokus pada siswa, yang jadinya Pak Dewo adalah bagaimana menekankan proses pembelajaran berdiferensiasi yang Pak Dewo lakukan, sehingga proses berdiferensiasi ini yang benar-benar mengena pada murid itu sendiri, sehingga dari konten, proses serta produk yang ingin Pak Dewo capai adalah bagaimana mengedepankan mereka agar mereka mengetahui secara keseluruhan, gitu Pak Dewo ya, dengan mengimbangi Pak Dewo memberikan berupa video ataupun permasalahan di awal terlebih dahulu sesuai dengan PBL yang Pak Dewo jalankan di kelas tadi. Baik, Pak Dewo selanjutnya. Nah, di sini ada ukuran keberhasilan. Nah, dari setiap pembelajaran itu ada ukuran keberhasilan Pak Dewo ya. Nah, dari ukuran keberhasilan ini, nah apa yang ingin Pak Dewo capai dalam proses pembelajaran Pak Dewo lakukan tadi? Ya, selain tadi proses keberhasilan saya ingin capai itu sudah tertuang dalam tujuan pembelajaran. Ya, di mana ada dua tujuan pembelajaran yang sudah saya buat, kemudian sikap-sikap yang tercantum dalam proyek program Pancasila ini saya capai. Kemudian setelah itu peserta didik dapat mengikuti pembelajaran dengan menyenangkan, aktif, sehingga tercapai apa yang diinginkan. Baik, dari yang Pak Dewo katakan tadi adalah hasil nilai belajarnya, Pak Dewo ya. Seharusnya dan yang ingin Pak Dewo katakan tadi adalah bagaimana siswa itu memahami dan menangkap tentang materi dalam proses pembelajaran, di mana tentunya akan keterlibatan siswa itu sendiri akan lebih aktif dalam proses pembelajaran Pak Dewo ya. Dan kebutuhan dari belajar dari peserta didik yang Pak Dewo katakan tadi adalah terpenuhi baik sesuai dengan kebutuhan lahiriahnya mereka, dengan mereka menentukan bagaimana bakat-bakat mereka bisa tergali sesuai dengan apa yang Pak Dewo katakan tadi. Oke. Baik, sangat luar biasa Pak Dewo. Nah, mungkin pertanyaan selanjutnya Pak Dewo, untuk mencapai keberhasilan yang Pak Dewo katakan tadi, nah dari keberhasilan itu yang Pak Dewo ungkapkan tadi, nah dalam proses pengembangan diri yang ingin Pak Dewo capai, apakah ada pihak yang mendukung sehingga pelaksanaan pembelajaran yang berpusat pada siswa ini lebih berhasil Pak Dewo? Ya, tentunya dukungan dari kepala sekolah, kemudian rekan guru sejawat, dan tentunya siswa itu sangat dibutuhkan dalam proses pembelajaran ini. Kemudian yang kedua, fasilitas mungkin yang ada di sekolah ini sangat diperlukan. Itu bisa jawab dua itu saja. Baik, dadinya yang Pak Dewo katakan adalah dukungannya dari ibu kepala sekolah ya, dari ibu kepala sekolah, keluarga sekolah ya, dan peserta didik itu sendiri Pak Dewo ya. Nah, selain itu yang Pak Dewo katakan adalah aset atau sumber daya yang ada di sekolah. Baik, ada dari sumber daya yang bentuk manusianya, asetnya, ataupun fasilitas yang ada di sekolah ingin Pak Dewo kembangkan lagi gitu Pak Dewo dalam proses mendukung proses pembelajaran yang ingin Pak Dewo lakukan di kelas. Nah, sehingga dari yang Pak Dewo katakan tadi adalah bagaimana memaksimalkan potensi-potensi tersebut sehingga bisa menjalin kerjasama Pak Dewo ya. Sehingga dalam proses tersebut Pak Dewo ingin bagaimana terus mengembangkan proses pembelajaran bukan hanya hari ini saja Pak Dewo ya, tapi bisa berkembang lanjut untuk minggu depan di hal yang sama, di materi yang sama tapi dengan acuan materi yang berbeda Pak Dewo ya. Nah, baik, terima kasih Pak Dewo. Nah, mungkin Pak Dewo mungkin ada yang mau disampaikan sebelum diakhiri Pak Dewo dalam kegiatan ini. Sebelumnya terima kasih atas masukannya mungkin yang sangat membangun, sehingga proses pembelajaran saya selanjutnya itu dapat menerapkan seperti lebih maksimal lagi pembelajaran berdiferensiasi, kemudian pembelajaran alur tirta ya Pak Dewo ya, bagaimana itu merumuskan tujuannya terlebih dahulu, terus mengidentifikasi, menyusun rencana aksi yang Pak Dewo lakukan, yaitu dan yang terakhir adalah tanggung jawab serta aksi nyata yang apa yang Pak Dewo lakukan ke depannya sesuai dengan apa yang ingin Pak Dewo ajarkan ke depannya, sesuai dengan materi IPA yang Pak Dewo lakukan sebelumnya dan sesudah yang Pak Dewo lakukan Pak Dewo ya. Jadi untuk perbaikan nanti selanjutnya mungkin nanti pada saat proses pembelajaran selanjutnya saya akan coba menerapkan LKPD yang berbasis percobaan. Jadi kalau ini yang saya siapkan LKPD-nya tidak dalam bentuk percobaan. Jadi mencari beberapa referensi
kemudian sumber, kemudian siswa menganalisisnya dengan menjawab beberapa pertanyaan yang ada di AKB. Jadi yang selanjutnya saya akan coba terapkan pembelajaran yang lebih kontekstual lagi. Baik, terima kasih Pak Dewo ya, sangat luar biasa percakapan kita hari ini, dan yang sudah amati tadi catatannya sangat luar biasa. Semoga ini tetap masih semangat ya Pak Dewo ya, dalam proses pembelajarannya bukan hari ini saja, tapi bagaimana mengembangkan potensi-potensi dalam anak itu sendiri sehingga bisa menggali bakat minatnya mereka sehingga tercapailah proses pembelajaran yang berpusat pada peserta didik itu sendiri. Baik, terima kasih Pak Dewo yang sangat menyenangkan hari ini ya Pak Dewo. Percakapan kita hari ini bisa kita lanjutkan minggu depan dimanapun ada tempat. Mari kita diskusikan sehingga dalam proses pembelajaran itu tidak hanya pada guru saja, baik kepada siswa, namun kita harus berkolaborasi di sekolah sehingga dalam proses pembelajaran itu sehingga apa yang ingin tercapai sehingga tercapai secara menyeluruh dan bermanfaat untuk kita semua. Baik, terima kasih Pak Dewo untuk hari ini atas waktunya. Saya akhiri dengan para Santi. Om Santi Santi.